Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini kita akan coba berbagi sedikit pengalaman gitu ya. Kali ini bertajuk pengalaman seputar anak berprestasi. Menjadi anak berprestasi gitu ya. Ini pengalaman yang cukup istimewa bagi saya gitu kan, karena baru-baru juga gitu merasakan jadi anak berprestasi itu seperti apa sih gitu kan. Baik, langsung saja ya. Gak usah jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu berlama-lama gitu ya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pasti pada penasaran kan? Oke, mendengarkan cerita pengalaman saya. Sebelum terjun ke dunia prestasi, pasti ada pemicu-pemicunya gitu kan. Ada pemicu terjadi sesuatunya. Contohnya ketika ingin ingin kuliah, ketika ingin berprestasi, ketika ingin mengejar impian, sukses dan sebagainya, pasti ada sesuatu atau momen yang spesial dalam hidup kita gitu kan. Makanya kita ingin sekali menjadi seperti ini dan seperti itu gitu kan. Dulu sekali ya, jauh sebelum saya jadi anak berprestasi, pada saat itu mungkin mengalami shock kultur kali ya. Orang-orang bisa dapat dengan mudah prestasi yang didapat, kok bisa seperti itu ya gitu kan. Pasti ada proses mendalam ya. Untuk menjadikan sesuatu itu kan harus butuh emosi yang cukup mendalam, menjiwai gitu ya. Karena kan ibarat mutiara gitu kan. Membuat mutiaranya saja digesek dan sebagainya gitu, dipukul, dipupuk dan sebagainya, itu kan untuk jadi sebuah mutiara. Ini pun sama gitu ya, mengalami hal kelam terlebih dahulu. Ya tidak jadi anak berprestasi ya, sepi dan sebagainya, jenuh juga gitu kan. Melihat orang kayaknya seru nih gitu, orang yang mohon maaf ya dalam tanda kutip keterbatasan mental, keterbatasan fisik dan sebagainya gitu, tapi mereka bisa berprestasi gitu. Nah itu luar biasanya. Sedangkan kita dilahirkan normal gitu kan, tidak kekurangan lah, ibaratnya tidak ada kekurangan yang dominan gitu ya. Kekurangan pasti ada, namun tidak mencolok gitu ya, tidak terlalu kelihatan gitu kan. Kita bisa gitu kan menciptakan buku dan sebagainya, bisa terbit, bisa dibaca orang, itu juga termasuk kesuksesan, itu juga termasuk prestasi gitu kan. Kita bisa melakukan hal apapun dengan bebas, dengan leluasa gitu. Pada saat itu tidak terpikir ke sana gitu. Justru hanya jadi penonton saja gitu. Belum punya daya pikir yang mumpuni lah istilahnya. Setelah kejadian-kejadian tersebut gitu ya, saya baru ngeh gitu ya, ternyata hidup gini-gini aja itu kurang menantang, tidak seru dan menjengkelkan gitu ya. Mau sampai kapan kita jadi penonton terus gitu, sementara orang lain yang terus berdecak kagum gitu ya di hadapan penontonnya, di hadapan penggemarnya gitu. Mereka itu menarik perhatian, sedangkan kita memicu perhatian gitu. Masih memicu perhatian aja sulit gitu dan sebagainya, masih berkata sulit dan sebagainya. Sedangkan mereka, bagaimana, apa kabar dengan mereka gitu ya pada saat itu. Merenung kembali, terus berdiskusi dengan
jiwa motorik saya, jiwa psikologi saya gitu, supaya saya juga harus menempuh jalan tersebut gitu ya, walaupun dengan keberhasilan yang berbeda, dengan prestasi yang berbeda gitu ya. Ya awalnya sih coba-coba gitu ya, coba menulis, coba ikut olimpiade gitu kan, coba berkarya dan sebagainya gitu. Ketiga-tiganya ini dihargai orang, itu prestasi gitu. Jadi prestasinya itu bukan hanya kita mendapat juara ya. Ini uniknya gitu ya, kenapa saya cerita pada teman-teman supaya dapat memotivasi saja gitu ya, mudah-mudahan terinspirasi ya. Jadi ketiga-tiganya ini saya dapatkan juga itu bukan untuk diri saya dapat juara aja udah, nggak seperti itu. Kalau seperti itu egois, kita nggak mau berbagi dengan orang lain, hanya cukup kita yang nerima gitu, hanya cukup kita yang berhak juara dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud juara, bukan itu yang dimaksud prestasi menurut pemikiran saya, menurut daya nalar saya gitu ya. Melainkan prestasi itu sesuatu yang diumbar, sesuatu yang dibagikan, di-share. Apapun bisa jadi nilai prestasi yang tinggi gitu ya. Contoh, ketika kita punya channel YouTube misalnya, kita berbagi ilmu, orang lain banyak yang lihat, itu prestasinya itu orang-orang ngikutin jejak langkah kita, cara belajar kita dan sebagainya, apa yang kita sharekan tersebut gitu. Begitupun dengan olimpiade tadi, terus menulis tadi dan sebagainya gitu kan. Jiwa literasi kita diterapkan pada masyarakat supaya lebih melek intelektualnya, lebih melek akan kesehatan psikologinya gitu, tidak serta merta gitu selalu negative thinking gitu ya. Karena kan banyak tuh kena mental lah istilahnya ya, banyak yang kena mental gitu setelah dikasih self talk atau istilahnya apa ya, bimbingan psikologi gitu ya, mereka ngerti dan mereka pun menjalani, mereka pun merealisasikannya gitu. Ini yang dimaksudkan gitu. Saya dapat prestasi ini, mereka bercerita dan sebagainya gitu ke pribadi saya gitu ya. Alhamdulillah itu prestasi. Jadi prestasi itu kita salurkan ke orang lain. Kita walaupun kita nggak pernah gitu kan, sebelumnya nggak pernah dapat prestasi, ketika kita punya ilmu supaya bisa berprestasi, kita sharekan, orang lain berprestasi, itu juga bisa jadi prestasi buat kita. Itu yang dimaksud prestasi menurut perspektif saya, cara pandang saya ya. Di situ gitu ya letaknya. Karena dulu itu pengalaman kelam yang lainnya juga itu berangkat dari kebiasaan gitu ya. Tatkala orang-orang berprestasi sih gitu kan, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah gitu, karena kan membawa nama baik sekolah juga. Namun di sisi lain dia itu malah rela meninggalkan teman-temannya. Dia berprestasi, orang teman-temannya tidak berprestasi. Dia juara kelas, teman-teman yang lain tidak juara kelas. Kan ini miris, kesenjangan di sini gitu kan. Berangkat dari sana saya berpikir gitu, bagaimana supaya dapat memeratakan prestasi, memeratakan pendidikan, memeratakan keterampilan, istilahnya kebinekaan lah gitu ya kan. Maka saya terjun menguji cobakan pada diri saya pribadi. Saya membuktikan ternyata berhasil, alhamdulillah. Banyak di luar daerah seperti Sulawesi, Kalimantan gitu ya, Makassar, banyak yang konsultasi berhasil, dapat bidik misi mereka gitu kan, terus dapat jadi anak paling berprestasi dan banyak hal lainnya gitu. Ini sungguh-sungguh di luar nalar gitu. Jadi prestasi itu adalah sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain, itu prestasi, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya mungkin itu pengalaman luar biasa mengenai jadi anak berprestasi ya, bagi perspektif saya pribadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.